Salam, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai struktur organisasi perusahaan Tokopedia pada tahun 2021. Pertama-tama kami akan menjelaskan eksekutif sumari kami. Jadi kami mengambil Tokopedia untuk menjadi studi kasus dalam manajemen, di mana Tokopedia sendiri merupakan salah satu perusahaan teknologi berbasis e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, berdasarkan analisis kami, struktur organisasi Tokopedia pada tahun 2021 menggunakan model fungsional yang terbukti cukup efektif dalam hal pembagian peran, spesialisasi, dan koordinasi internal. Struktur ini memang cocok untuk industri e-commerce yang dinamis dan kompleks seperti di Indonesia. Namun di balik keunggulannya, struktur ini juga mempunyai tantangan. Salah satu yang paling terlihat adalah kurangnya koordinasi lintas divisi, yang bisa menyebabkan kerja tim antar bagian menjadi kurang efisien atau bahkan terkotak-kotak. Dalam dunia kerja, ini sering disebut efek silo. Selain itu, Tokopedia juga punya beberapa posisi unik, seperti Vice CEO dan Technical Fellow, yang mencerminkan upaya perusahaan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan bisnis, strategis, dan inovasi teknologi. Kami merekomendasikan agar Tokopedia memperkuat kolaborasi antar divisi agar sinergi tim bisa lebih maksimal. Dan yang tak kalah penting, tetap menjaga keseimbangan antar efisiensi operasional dan inovasi teknologi, supaya bisa terus bersaing di tengah cepatnya perubahan di industri ini. Baik, yang kedua, pendahuluan. Analisis ini bertujuan menelaah struktur organisasi Tokopedia sebelum merger, dengan menitikberatkan pada efektivitas model organisasi dalam mendukung pertumbuhan, serta tantangan yang dihadapi untuk merumuskan rekomendasi strategis. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur yang berfokus pada analisis artikel ilmiah terkait manajemen organisasi dan perkembangan e-commerce di Indonesia. Struktur organisasi yang diidentifikasi adalah struktur fungsional dengan pendekatan hierarkis, di mana CEO menjadi pusat pengambilan keputusan dan membawahi divisi-divisi fungsional seperti teknologi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Model ini memungkinkan spesialisis yang jelas, namun menimbulkan tantangan koordinasi yang dapat memperlambat respon terhadap perubahan pasar. Keterbatasan analisis mencakup akses terbatas ke data internal Tokopedia dan Goto, dominasi data publik yang disajikan secara agregat, serta pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perilaku konsumen. Selain itu, waktu dan laporan resmi yang terbatas membuat evaluasi jangka panjang pasca merger belum sepenuhnya dapat digambarkan. Itulah pendahuluan kami. Selanjutnya kami masuk pada profil perusahaan Tokopedia pada tahun 2021. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Tokopedia. Tokopedia merupakan oleh William Tanuwijaya bersama dengan Leontinus Alva Edison dengan visi untuk mendigitalkan ekonomi Indonesia di tanah air. Sejak awal, Tokopedia berfokus pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah atau UKM dengan menyediakan platform digital yang memungkinkan siapapun dapat membuka toko online tanpa biaya besar.
Perjalanan Tokopedia diwarnai berbagai pencapaian penting, mulai dari pendanaan skala besar dari investor global hingga langkah bersejarah ketika bergabung dengan Gojek pada tahun 2021 dan membentuk grup Goto. Setahun kemudian, Goto resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April tahun 2022, menandai babak baru dalam sejarah perusahaan. Kemudian, model bisnis Tokopedia berbasis marketplace multivendor dengan pendapatan dari komisi penjualan, layanan iklan, serta integrasi pembayaran dan logistik. Nilai utamanya adalah kemudahan transaksi, keamanan, jangkauan yang luas. Dalam landscape e-commerce Indonesia, Tokopedia menempati posisi teratas bersama Shopee. Persaingan dengan Shopee, Lazada, dan Bukalapak semakin ketat. Apalagi ketika masuknya platform e-commerce global yaitu Temu yang menawarkan harga ultra diskon. Namun meski begitu, integrasi Tokopedia dalam ekosistem Goto memberikan keunggulan tersendiri karena mampu menggabungkan antara layanan e-commerce, ride-hailing, hingga fintech dalam satu ekosistem. Hal ini membuat Tokopedia tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. Ya, selanjutnya kami masuk pada identifikasi struktur. Baik, berikutnya ada identifikasi struktur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, struktur organisasi yang digunakan Tokopedia adalah struktur fungsional. Mengapa menggunakan struktur fungsional? Struktur ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik perusahaan teknologi berbasis platform yang membutuhkan spesialisasi tinggi di bidang teknologi, keuangan, operasional, dan regulasi. Melalui fungsional, koordinasi internal menjadi lebih jelas, akuntabilitas, dan regulasi. Melalui struktur fungsional, koordinasi internal menjadi lebih jelas. Tiap divisi dapat ditentukan dengan tegas, serta pengambilan keputusan strategis tepat terpusat tiap di CEO untuk menjaga konsistensi arah bisnis. Selain itu, struktur ini relevan dengan kompleksitas di industri e-commerce di Indonesia yang menuntut keseimbangan antara inovasi, teknologi, pengelolaan keuangan, kepatuhan regulasi, serta pengalaman pengguna. Dengan demikian, struktur organisasi Tokopedia mempertahankan efisiensi sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang. Jika dibandingkan dengan teori struktur organisasi yang ada, struktur Tokopedia lebih dekat dengan struktur fungsional. Struktur fungsional membagi organisasi berdasarkan fungsi utama seperti keuangan, operasi, pemasaran, dan teknologi. Hal ini terlihat jelas pada Tokopedia, di mana tiap C-level membawai divisi dengan spesialisasi tertentu. Kelebihan struktur fungsional sesuai teori adalah kejelasan peran, spesialisasi yang dalam serial divisi yang jaga tampak pada struktur Tokopedia. Selanjutnya kami akan masuk pada diagram struktur organisasi Tokopedia pada tahun 2021. Bisa lihat di layar bagian unik atau menarik, di mana struktur kepemimpinan di Tokopedia cukup unik dibanding perusahaan lain di Indonesia. Selain CEO, ada posisi Vice CEO yang dijabat oleh Leontinus Alpha Edison, menandakan peran pentingnya sebagai co-founder sekaligus partner strategis, bukan sekedar nomor 2. COO yang dipegang Melissa Sika Juminto mencakup people and office management,
Sehingga bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal strategis pertumbuhan dan budaya perusahaan. Menariknya lagi, Tokopedia memiliki posisi technical fellow, jabatan yang jarang ditemui di perusahaan Indonesia, dan lebih umum di raksasa teknologi Google dan Microsoft. Hal ini menunjukkan keseriusan di Tokopedia dalam memberi bobot besar pada inovasi dan keahlian teknis, bukan sekedar manajemen. Selanjutnya kami akan masuk pada kelebihan dan kelemahan. Saya akan membacakan kelebihannya. Pertama, pembagian fungsi yang jelas melalui struktur fungsional. Tokopedia menempatkan setiap eksekutif C-level sesuai bidangnya. Misalnya CTO mengelola teknologi dan keamanan, COO menangani operasional dan produk, sementara CVO fokus pada keuangan. Contoh konkret penerapan ini terlihat dari keberhasilan Tokopedia menjaga stabilitas platform ketika menghadapi lonjakan transaksi besar, seperti pada periode Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Dengan adanya spesialis, setiap ada masalah teknis, keuangan, maupun operasional dapat ditangani oleh lebih cepat. Dampaknya, efisiensi maupun operasional dapat ditangani lebih cepat. Efisiensi internal meningkat dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Yang kedua, adanya posisi unik yang mendukung strategi jangka panjang. Tokopedia menempatkan Vice CEO dan Technical Fellow yang jarang ada di perusahaan Indonesia. Vice CEO berperan sebagai mitra strategis CEO, sementara Technical Fellow menunjukkan keseriusan Tokopedia memberi ruang besar bagi inovasi teknologi, bukan hanya manajemen. Contoh manifestasi nyata adalah pengembangan sistem pembayaran Tokopedia yang lebih aman dan fleksibel. Hasil dari fokus kuat pada sisi teknis. Dampaknya, perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi finansial. Yang ketiga, struktur ini mendorong fokus pada pertumbuhan dan pengalaman pelanggan. CEO Tokopedia membawahi divisi Customer Excellence, Marketplace, hingga Corporate Communication. Pada efisiensi internal, tetapi juga pada kepuasan pengguna. Misalnya, program Tokopedia Care yang memudahkan konsumen menyelesaikan masalah transaksi merupakan hasil dari divisi ini. Dampaknya, loyalitas konsumen meningkat dan reputasi Tokopedia sebagai marketplace terpercaya semakin kuat. Oke, berikut adalah contoh kelemahannya. Yang pertama, potensi silo antar divisi. Karena menggunakan struktur fungsional, tiap divisi cenderung fokus pada kepentingan masing-masing. Misalnya, divisi teknologi mungkin lebih menekankan keamanan sistem, sementara divisi pemasaran ingin mempercepat peluncuran fitur baru. Ketidaksinkronan ini dapat menunda inovasi. Dampaknya, koordinasi lintas fungsi menjadi kurang efektif dan respon terhadap tren pasar bisa lebih lambat dibanding kompetitor yang lebih lincah. Kelemahan yang kedua, ketergantungan besar pada level eksekutif. Struktur Tokopedia strategis pada CEO dan jajaran C-level. Hal ini memang menjamin konsistensi, tetapi juga berisiko memperlambat proses saat perusahaan harus membuat keputusan cepat. Misalnya, dalam menghadapi kompetisi ketat dari Shopee dengan strategi subsidi besar, respon Tokopedia bisa tertunda karena harus melewati jalur koordinasi panjang di tingkat atas. Dampaknya, perusahaan bisa kehilangan momentum pasar. Dan yang terakhir adalah kurangnya penekanan eksplisit pada integrasi lintas divisi. Walaupun ada peran COO yang cukup luas, tidak semua fungsi memiliki mekanisme integrasi yang jelas. Evidence kelemahan ini terlihat dari laporan media mengenai tantangan Goto setelah merger. Salah satunya kesulitan menyatukan budaya kerja antar divisi. Jika diinternalisasi ke Tokopedia sendiri, hal ini dapat mengurangi fleksibilitas organisasi dalam mengeksekusi
strategi baru. Dampak negatifnya adalah efisiensi menurun dan biaya. Baik, selanjutnya kami masuk pada rekomendasi perbaikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan. Yang pertama, mengatasi potensi silo antar divisi. Kelemahan utama dari struktur fungsional adalah kecenderungan setiap divisi berjalan sendiri-sendiri dan kurang berkolaborasi dengan divisi lain. Untuk mengatasi hal ini, Tokopedia perlu membentuk tim lintas divisi yang menggabungkan perwakilan dari teknologi pemasaran, keuangan, dan operasional untuk mengerjakan proyek strategis. Misalnya peluncuran fitur baru atau pengembangan layanan pembayaran. Selain itu, pola kerja yang lebih lincah dapat diterapkan dengan membentuk kelompok kerja kecil yang bertugas selesaikan permasalahan secara cepat dan integritas. Alasannya, ini akan mempercepat respon perusahaan terhadap kebutuhan pasar, mengurangi kesalahpahaman antar divisi, serta memastikan visi perusahaan tetap sejalan. Risiko dan mitigasi. Risiko yang mungkin muncul adalah penolakan dari karyawan karena terbiasa bekerja dalam struktur hierarki yang kaku. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu memberikan sosialisasi, pelatihan, serta penghargaan yang berfokus pada keberhasilan kerja tim, bukan hanya perorangan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pimpinan puncak. Struktur Tokopedia menempatkan sebagian besar keputusan penting di tangan CEO dan jarang pimpinan sehingga keputusan strategis bisa terlambat. Solusinya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada manajer tingkat menengah untuk mengambil keputusan dalam lingkup terbatas. Misalnya, uji coba fitur baru dalam skala kecil atau penyesuaian promosi. Selain itu, penggunaan data perusahaan secara terbuka di semua tingkatan akan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Alasannya, dengan jalur keputusan yang lebih singkat, Tokopedia dapat lebih cepat menanggapi strategi pesaing seperti Shopee yang agresif dengan program diskon dan subsidi. Risiko dan mitigasi. Risiko utamanya adalah adanya perbedaan arah strategi antar manajer. Untuk mencegah hal itu, perusahaan perlu menetapkan pedoman strategi yang jelas serta indikator kerja yang terukur, sehingga keputusan tetap selaras dengan visi besar perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan integrasi antar divisi. Kelemahan lain adalah belumnya adanya mekanisme yang kuat untuk menyatukan fungsi-fungsi bisnis yang berbeda. Tokopedia dapat membentuk satuan khusus yang bertugas mengawasi keselarasan antar divisi, misalnya unit integrasi atau transformasi bisnis. Tugas utamanya adalah memastikan setiap kebijakan dan program antar divisi saling mendukung. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan sarana komunikasi internal terpadu untuk memudahkan koordinasi sehari-hari. Alasannya, adanya unit integrasi ini untuk membantu mengurangi perbedaan budaya kerja antara divisi dan juga memperkuat sinergi. Risiko dan mitigasi. Risiko yang mungkin muncul adalah birokrasi baru yang justru memperlambat alur kerja. Solusi unit ini jangan sampai menjadi pengendali penuh, melainkan berfungsi sebagai penghubung dan fasilitator dengan prinsip keterbukaan informasi, misalnya melalui papan kinerja bersama yang dapat diakses semua divisi. Baik, dari semua itu kami mengambil kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi kami itu berdasarkan hasil analisis Tokopedia pada tahun 2021 menerapkan struktur organisasi fungsional yang artinya tugas dan tanggung jawab dibagi secara jelas berdasarkan fungsi utama seperti teknologi, keuangan, operasional, dan manajemen risiko.
Struktur ini mendukung tingkat spesialisasi yang tinggi dan memungkinkan efisiensi dalam masing-masing lini fungsi. Namun, di balik keunggulan tersebut, ada beberapa tantangan yang perlu dicermati. Di antaranya, potensi munculnya silo antara divisi, ketergantungan yang tinggi pada pemimpin puncak, serta masih terbatasnya mekanisme integrasi lintas fungsi. Hal-hal ini bisa memperlambat pengembalian keputusan dan menghambat kolaborasi antar tim. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami mengusulkan beberapa langkah strategis, yaitu membentuk tim lintas divisi, memberdayakan manajer tingkat menengah, serta membentuk unit khusus integrasi lintas fungsi. Dengan implementasi langkah-langkah tadi, Tokopedia berpotensi untuk meningkatkan kelincahan organisasi kompetitor serta menjaga sinergi dalam ekosistem Goto secara berkelanjutan. Dari studi ini kita bisa menarik pelajaran penting bahwa spesialisasi tinggi dalam organisasi memang penting, namun tetap harus diimbangi dengan koordinasi lintas fungsi dan kecepatan dalam pengembalian keputusan. Keseimbangan inilah yang akan menjadi kunci sukses di tengah persaingan dan perubahan pasar yang cepat. Kedepan, keberhasilan Tokopedia akan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, efisiensi, operasional, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Baik, sekian. Nah, dan itulah analisis kami mengenai struktur organisasi perusahaan Tokopedia pada tahun 2021. Sekian dan terima kasih.